Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di Podcast Tanpa Podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Dan kami bahagia hari ini karena akhirnya episode 100. Teman-teman, 100 itu adalah nilai maksimal yang sempurna kalau buat pelajar. Betul. Semua kita pasti pengen, apalagi waktu kita sekolah dulu ya, pengen banget dapat nilai. Ya dulu zaman kita sih 10 ya. 10 Tapi iya. kemudian dia menjadi 100 dan itu menjadi nilai yang sempurna. Kalau di persentase, 100% itu bicara soal kepastian, keseluruhan, sepenuhnya. Wow. Gitu. Tapi untuk podcast tanpa podium 100 itu bicara soal proses. Yes. Sehingga betul. kita sampai saat ini, dan pasti ada banyak kurangnya. Ada juga banyak hal-hal menyenangkan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Betul. Dan karena itu kali ini di episode spesial ini, episode 100 ini kita mau bahas yang momen ter selama 100 episode ini ya Bet ya. 100 ya. Terharu ya Bet. Ini ada kuenya. Ya, nanti kita akan bahas kuenya ya. bahas kuenya. Tapi terima kasih untuk semua yang sudah berproses bersama-sama dengan kami, bahkan berletih-letih menyediakan, termasuk untuk episode spesial ini. Betul. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. 1-2 bagi kami itu cukup. Betul. Apalagi teman-teman yang setia memberi respons. Ya. Reaksi atas hal-hal yang atau mungkin bertumbuh bersama kami. Betul. Jadi kami tidak sedang memberi pengajaran, tapi kita belajar bersama. Tumbuh bersama, berkembang bersama, begitu ya. Ya. Terima kasih untuk Jojo dan Desi yang setia ya. Iya ya. Mereka setia banget, totalitas tanpa batas. Mungkin karena kita dua ya. Karena Tuhan. Oh iya. Ya kalau disandingin dengan itu ya. Iya. Ya udahlah ya. Dari mereka belum menikah sampai mereka sudah menikah, itu kan proses yang luar biasa ya. Ya syukurnya mereka ini ya. Syukurnya mereka ini ya. Ya syukurnya mereka apa maksudnya? Syukurnya mereka tetap bersama maksudnya. Ya. Maksudnya podcast tidak memecah belah mereka. Karena kalau sampai terpecah, maka sampai di sini dulu acara kita. Oke, siap. Oh, sudah selesai ya? Belum. Oke, kalau begitu saya Patricia pamit. Saya Irma belum pamit. Ya, karena kita mau bahas apa yang selama ini. Ya, dari 100 episode ini apa yang mungkin memberikan kesan tersendiri buat kita ya Pet ya. Nah, biasanya itu kita mulai kata dengan Jojo, itu bukan percakapan. ya, apa yang ter apa dulu nih? Yang terniat. Wah, yang terniat. Oh, yang terniat tentunya episode baru. Maksudnya yang setiap kita mulai episode baru. No. Episode yang kita ketemu pertama kali di Ambarawa. Oh, oke. Itu proses pertama untuk terniat berikutnya, tapi menurutku itu episode paling niat saat itu ya. Iya. Meskipun ada niatan-niatan lain yang kemudian maksudnya ada terniat lainnya, tapi kalau bicara soal proses sampai akhirnya kita berani memutuskan untuk kita ketemu itu di episode 83. Episode baru. Teman-teman bisa cek di sana. Akhirnya kita jumpa. Dan akhirnya Irma kenalan dengan Jojo dan Desi. Betul, bertemu secara langsung bertemu langsung maksudnya ya. Kalau kenal ya udah berproses sejak awal ya. Berproses. Cuman baru ketemunya pas kemarin ya Desember ya. 2021. Terniat karena kita berusaha untuk hadir juga di utus sambutnya Pendeta Irma. Terniat juga karena kita sibuk bopong Gebi dengan kursi rodanya. Betul. Prosesnya. Terniat karena ya kita berusaha menyesuaikan diri dengan perjalanan panjang. Jojo tuh niat banget. Iya. Nyupir dari Malang Blitar, istirahat sebentar, Blitar Ambarawa. Salatiga dulu. Habis Salatiga Ambarawa, lalu kemudian balik lagi langsung Blitar, kemudian ke Malang lagi. Ya, itu terniat menurutku. Terniat versiku. Kalau versi tiba-tiba punya gue hilang ya. Nggak, kalau aku terniatnya mungkin pas yang ini kali ya. Kalau itu momen yang terniatnya Pet, tapi di satu sisi terniatku juga momennya sama. Sebenarnya momen ketika kita ketemu ya. Tapi yang aku tuh yang versi yang justru aku ke Malang. Oh iya. Nah, yang aku ke itu Malang. Niat banget. Iya. Episode. Iya, itu terniatnya karena kayaknya berusaha gitu ya. Gimana caranya kita
bisa ketemu lagi ya untuk nabung konten kita juga gitu ya. Terus dan dalam proses itu banyak hal yang aku rasain prosesnya ya, bingung mau naik apa karena kan ini belum pernah yang namanya Tour de Java seorang diri gitu ya. Terus memperlihatkan mencari akses-akses yang bisa dipakai untuk bisa menibakan aku berjumpa dengan kalian di Malang ya waktu itu ya. Nah terus kemudian akhirnya ternyata aksesnya cukup dekat dengan menggunakan bus malam waktu itu. Setelah 10 jam perjalanan ya, itu perjalanan yang cukup jauh, seorang diri sebenarnya gitu. Maksudnya niat banget gitu. Seorang diri tapi di bus ada rame ya. Rame. Iya, di bus rame ya. Itu episode itu akhirnya menghasilkan episode 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Ya. Dan konten baru-baru ya. Itu nanti berikutnya lah. Ya, siap. Tapi itu terniatnya versi Kak Irma. Intinya gini teman-teman. Bukan berarti yang lain gak niat. Bener. Ikhlas hati ya. Iya. Kami semua itu ya. Asal dengan niat pasti ada jalan. Iya. Dan ternyata Tuhan membantu kita. Ya meskipun sebenarnya kadang-kadang buat apa demi apa kalian ini tapi ya itu demi satu orang yang kemudian akhirnya bisa berproses hidup dan menemukan temannya, kami menjadi temannya mereka dan lain sebagainya. Itu terniat ya. Terniat, betul. Berikut ya. Tersulit. Mungkin nggak nominasi. Podcast tanpa episode podcast tanpa podium tersulit jatuh pada nggak mesti ini ya, nggak mesti episode ya atau episode ya, konten lain juga boleh. Jatuh pada tersulit tuh tahu dong kontennya apa kalau buat saya. Nyanyi 1, 2, 3 satu ayat saja. Kamu tahu sih? Iya, kenapa tersulit gitu ya? Padahal sebenarnya waktu mengkonsep konten itu kita excited banget, apalagi aku yang paling excited sebenarnya. Karena kita terilhami karena tugas kita yang disuruh oleh teman kami. Aduh minta maaf ya. Iya. Kami ngerjainnya juga apa adanya ya. Ya ampun. Tapi sebenarnya ternyata ketika kami ngerjain, bisa ya, ternyata kita diajak untuk meramu ayat itu dengan sangat sederhana dan nggak panjang ya Pet ya. Dan kemudian tercetus untuk mencoba membuat konten yang dimana berisi satu ayat dari Alkitab yang mana ayat itu kebanyakan diusahakan gitu ya, ayat-ayat yang jarang dibahas, jarang dipakai dalam seluruh kegiatan-kegiatan ibadah misalnya atau pelayanan firman gitu ya. Nah ternyata prosesnya di jalan konsep yang sedemikian hingga itu dibuat dengan tujuan dan maksud yang baik itu gitu ya. Ternyata aku yang nggak mampu gitu ya. Mungkin bukan usinya, tapi situasi yang kemudian bisa jadi. Karena nggak ada tim gitu. Karena Kopetus ada timnya. Iya karena aku harus ngerekam sendiri dan mungkin juga secara nggak sadar aku merasa ini konten lebih nggak main-main gitu ya. Karena bicara ayat gitu ya. Terus aku juga menghadapnya ke kamera. Terus kalau kadang-kadang aku tuh merasa kalau sendiri tuh kalau ada yang salah tuh rasanya ulang gitu. Dan akhirnya sampai sempurna. Ya begitu. Itu kalau buatku ya yang tersulit itu di konten satu ayat saja. Begitu. Oke, kalau aku kalau misalnya Usik akhirnya nggak episode, karena kalau episode itu tiap episode punya kesulitannya sendiri-sendiri. Betul. Tapi mungkin aku konten Instagram kali ya. Iya. Itu menurutku di Instagram itu yang paling sulit. Betul. Bikin microblog karena kita biasanya itu unik ya. Iya. Proses menemukan akhirnya feel-nya, lalu kalimat panjang jadi kalimat yang pendek. Itu terima kasih untuk shout out buat Jojo dan Desi juga yang sabar. Nih kakak ini ngomong apa sebenarnya? Boleh diperpendek nggak? Bahasa mereka tuh halus gitu ya. Betul. Itu sulit.
bikin reels juga nggak semudah yang dibayangkan. Kak Irma sih jago bikin reels, cuman mudah-mudahan pada saat tayangan ini hadir ya reels dari Kak Irma sudah hadir lagi di Instagram ya. Iya, karena microblog, video blog, reels itu media pemulihannya kita, tapi memang sesulit itu untuk nyampe dan relate. Mungkin karena masanya kita berbeda ya. Atau terus kadang-kadang kalau itu jadi menurutku ya, kalau yang bicara soal karya dan dia dirutinkan, yang sulitnya di sana. Akhirnya orang kayak kita ini kan kadang-kadang ide muncul, abis itu dia hilang. Lalu ketika ada ide yang ini masterpiece banget nih, ribuan orang yang lihat, abis itu terus gue bikin yang sampai menandingi itu tuh gimana? Ini bukan perkara menandingi aku sama Kak Irma, bukan, tapi kita bertanding dengan diri kita sendiri untuk kemudian menghasilkan yang terbaik, yang bukan bicara angkanya tapi nilai itu nyampe ke teman-teman. Itu mungkin ya. Kalau aku sih yang tersulit yang ada di Instagram itu sulit-sulit semua. Kalau iklan-iklan mah Jojo Desi kecil lah. Kesulitan mereka adalah menolak kami memposting hal yang sebenarnya mengganggu feed Instagram. Mohon maaf. Betul, mohon maaf ya. Itu yang tersulit ya. Ya itu tadi betul. Semuanya sih rata-rata punya kesulitannya masing-masing. Cuman buat kami ya masing-masing itu ya. Aku satu ayat saja tadi Pet apa? Di bagian konten-konten Instagram ya. Ya. Terus nominasi berikutnya yang terenggak banget. Susah sih karena ini anaknya kita ya. Kalau nggak banget kan nggak mungkin ya. Tapi apa ya yang terenggak banget ya? Aku mungkin yang terenggak banget ini bukan kontennya ya. Tapi kalau seandainya aku bisa menggambarkan bagian dari kontennya podcast yang nggak yang terenggak banget itu lebih ke akunya ya namanya. Ingat nggak yang waktu episodenya Germasa waktu itu? Dimana daku tuh antara dalam proses nih gue udah terkonfirmasi atau belum ya, terus kita mesti tag waktu itu kan gitu ya. Jadi terenggak bangetnya tuh rasanya gak fokus. Kok gue gak fokus terus kayak blank gitu ya. Dan sepanjang tag itu ya ini rahasia dapurnya ya. Tapi itu yang maksudnya jadi terenggak bangetnya karena seolah-olah aku kayak ninggalin Pet gitu ya dalam episode. Teman-teman nggak tahu kan? Kita seprofesional itu. Ya daripada nggak ada yang muji ya. Aduh, air laut siapa yang ngasih ini kan ya? Dia ngasih dirinya sendiri. Kayak gitu ya. Maksudnya terenggak bangetnya lebih ke akunya ya, karena waktu itu memang pikiran itu terbagi sekali. Tapi ya tetap konten itu ada, episode itu ada, dan bagiku guestnya waktu itu juga keren-keren ya. Itu aja sih kalau yang terenggak banget. Aku apa ya terenggak banget? Karena memang bukan bicara soal kontennya ya. Mungkin situasi kita yang nggak banget. Kadang-kadang tuh yang nggak banget kalau tiba-tiba di screenshot sama teman-teman pas posisi mukanya lagi nggak banget. Terus ada yang pas kita ngobrol sama siapa ya, yang Kak Desi sama Lili, lalu kemudian aku harus udah pakai kacamatanya itu nggak banget di ring light ya, yang kemudian masa di share sama Bang Ben di grup blues angkatan kami di STT dulu ya. Ini siapa? Nunung ya. Gara-gara kacamata ya. Iya, terus posisi badanku tuh kayak kan karena pakai hoodie waktu itu ya. Jadi kayak memang makin pendek, gendut gitu ya. So lihat, aku mirip ya. Jadi nggak banget ya. Nggak banget. Mungkin itu. Tapi kalau soal isi apapun yang teman-teman bilang, ini sugesti diri ya. Terserah kalian mau bilang apa. Tapi kami sayang dengan semua yang kami hasilkan dalam karya-karya di podcast tanpa podium. Itu tadi yang terenggak banget. Sekarang yang terseru. Yang terseru aku. Kalau aku tuh yang terseru itu selalu bicara tentang cinta dan patah hati ya. Semua episode yang berbau-bau cinta, patah hati itu kayaknya yang seru banget. Terus termasuk juga ketika itu ada dalam kontennya di Instagram ya. Maksudnya dalam microblog tentang cinta, tentang patah hati. Pokoknya yang love melulu itu menurutku terseru aja. Baik itu karena
topiknya ataupun karena bintang tamu yang ada yang bicara soal itu gitu ya. Contohnya ketika bicara aku harus ngomong cinta, gitu, perempuan dan masa lalu gitu ya. Oke. Itu kan ini banget. Terus LDR, tembak menembak gitu kan. Iya. Itu menurutku seru aja kalau berbau yang gitu-gitu tuh. Serunya gimana? Serunya apanya? Ekspresi serunya tuh gimana? Seru banget. Iya. Serunya teman-teman kan. Maksa ini. Kayak gitulah. Pokoknya seru aja karena kayaknya itu juga menjadi bagian episode yang sering kali banyak dinotis ya sama anak-anak muda gitu ya. Ya kalau sudah soal cinta-cintaan baru itu. Mulai tuh ada yang repost karena memang cuma anak muda yang ngerti bagaimana bagaimana share apa yang mereka tonton. Yang teman-teman kita mah bingung mereka mungkinnya cara nge-share-nya ya. Kalau aku yang terseru itu episode 1 bagiku itu yang seru karena audio nggak jelas, seru karena gambar nggak jelas, tapi kok kita pede amat, seru karena seru karena kita tuh nggak sabar untuk trailer terrealisasi teaser teaser jauh banget ya teaser sama terrealisasi. Teasernya itu tuh kita postingnya ini jadi tuh bingung mungkin di antara dua pendeta yang mungkin alay banget sih ini orang tuh nggak ngerti, tapi mungkin syukurnya karena kita sama-sama belajar jadi episode 1 itu kayak buah cinta kita akhirnya ini, dan ternyata episode 1-2 itu yang mulai karena awal-awal pandemi ya yang kemudian di-share di grup-grup PGI, betul, Sekum PGI juga notice itu tuh seru banget yang kita nih siapa yang dinotis orang gitu ya, dia juga manusia juga, cuman maksudnya setidaknya aku kan ngefans soalnya sama pendeta Jackie Manupur itu, dan ketika kita bisa komen-komen gitu kayak ya udah meskipun habis itu ya udahlah ya, tapi intinya bagiku yang terseru itu yang pertama karena kita bodoh sama bodoh dan kita belajar bersama untuk jadi yang seperti kita sekarang ini. Kalau nggak ada yang satu, nggak mungkin ada yang ke 100. Iya. Lanjut. Berikutnya. Apa berikutnya? Berikutnya. Apa itu nominasi terberikutnya? Terharu. Oh kirain nominasinya berikutnya. Apa itu? Berikutnya adalah terharu. Yang berikutnya, berikutnya. Oke. Terharu. Lihat apa? Episode terharu soal yaitu cinta perempuan dan masa lalu, bicara soal aku nggak nyangka ternyata Ana juga punya kisah yang mengharukan ketika dia ada di paling timurnya Indonesia, lalu dia ternyata punya kisah sebelum batal menikah dan lain sebagainya. Aku baru dengar, dan karena memang aku berproses bersama dengan Aleta yang saat itu ya kisahnya sungguh-sungguh mengharukan ya, bicara soal rumah tangga. Terharu ketika ada, pokoknya semua episode yang ada bintang tamunya itu bikin terharu. Karena kok mereka mau yang ngobrol sama kita, betul, buang kuota kayak Kak Friends, Kak Cito dari Papua yang sampai bela-belain, suara saya terdengar, apakah suara saya terdengar, ini sampai beli pulsa khusus untuk nge-zoom bareng kita gitu, dengerin nyora pendeta, istri-istri pendeta sharing itu tuh semua sharing yang semua konten yang sharing. Terharu karena bisa reunian sama teman-teman seangkatan, sama teman-teman blues gitu. Ya meskipun isinya ceng-cengan ya, itu terharu. Pokoknya semua konten yang gak cuma kita berdua, tapi ada teman-teman yang mau berproses bersama. Ya betul. Kalau aku bicara yang terharu itu, kalau bicara episode ya, betul. Kalau semua sih pasti terharu lah. Karena siapa kita ya Pet ya, teman-teman mau ngobrol dan ya syukurnya ya mereka kalau udah habis tag itu ya senang juga gitu. Dan kita ngobrolnya lebih panjang daripada durasi tagnya. Pada awal-awal padahal sejam-sejam ya durasinya. Iya betul. Nah cuman mungkin untuk yang bagian terharu itu tadi Pet udah sempat sebutin juga, itu bicara dengan pendeta Friends ya. Dan berikutnya itu pendeta Melki. Oh iya, Kak Melki. Mengapa buat terharu? Karena udah janjian sama mereka tuh udah lama sebenarnya. Kerinduan untuk bisa bicara sama mereka tuh
udah lama gitu. Tapi terkendala mereka di daerah yang susah sinyal sehingga sulit untuk ngatur jadwalnya. Benar. Dan ketika ngobrol sama mereka itu kemudian kita mendapatkan model pelayanan mereka tuh yang luar biasa gitu ya. Yang dibandingkan dengan kita nih, ya ampun, pengalaman mereka di lapangan bersama dengan jemaat yang penuh dengan keterbatasan itu sesuatu yang membuatku terharu gitu ya. Membuatku terharu gitu. Ya kalau selain dari episode sih ya pasti ketika ada Senandung podcast Tanpa Podium ya. Apa ya itu sih itu pas HUT ya. Pas HUT apa itu HUT perkawinan pernikahan ya perkawinan. Jadi sebenarnya selain daripada konten sharing bareng teman-teman gitu ya, Senandung itu juga yang mengharukan. Sangat membuat aku terharu sebenarnya karena nggak pernah dibayangkan Bo itu akan ada di platformnya podcast Tanpa Podium, di YouTube-nya podcast Tanpa Podium, dan itu dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih diriku gitu dong. Terima kasih diriku, aku jadi terharu. Yang sudah berani, yang pastinya ya terima kasih juga dong buat tim podcast Tanpa Podium. Oh itu Podium. pasti jelas. Itu udah harga mati ya teman-teman. Kalau tanpa Jojo dan Desi. Iya, apalah karya-karya kami ini ya. Kayak begitu. Itu sih sebenarnya, dan ya itu tadi ya kita kan nggak ahli ya di bidang itu. Aku nggak ahli di bidang menyanyi dan lain sebagainya. Tapi ya ketika ada orang mau dengar gitu ya udah itu aja sih. Sama ini. Yang terharu itu selalu ketika nerima DM apapun itu bentuknya ya. Ada caption, nggak ada caption, nerima DM dari semua teman-teman di Instagram. DM apapun, DM yang bilang bahwa ini isinya bagus ataupun usulan ataupun DM, entah DM-nya ke podcast Tanpa Podium atau ke kami berdua, itu selalu mengharukan kayak, oh didengar ya. Kadang kita lupa, oh kita udah ngomong itu ya. Betul. Karena kita nggak pede kan, setiap kita ngomong, aduh mau dengar sendiri pun kayak, ngomong ini ya. Apaan sih? Awal-awal kan tim cinta itu selalu yang, aduh jangan potong ini dong, potong edit ini gitu. Karena kita nggak pede dengan hal itu. Itu yang terharu ketika ada yang mau beli merchandise kita. Iya, betul. Dan selalu dipajang itu kan. Ini kan sekalian ya untuk teman-teman Jojo dan Desi, tolong ya. Banyak dan tim lainnya ya yang mau di bagian merchandise khususnya. Iya. Bantu. Banyak yang minta restock. Banyak yang udah tanya-tanya nggak ada lagi. Bahkan gelas ini pun sudah ada yang mau beli, tanya harga. Ini terharu juga ya gelasnya ya. Jadi tolong maksudnya terima kasih untuk teman-teman yang percaya dengan kami. Bahkan kadang-kadang itulah ya, apa yang dari hati pasti sampai ke hati ya. Kadang-kadang kalau niatnya memang baik, orang akan kemudian nangkap pesannya kita. Kadang-kadang waktu bikin itu tuh, kok gini kok, hajar sudah. Iya betul. Bikin aja dulu. Itu lanjut. Terharu berikutnya. Tetap ya. Berikutnya. Oke, nominasi berikutnya jatuh. Terlucu. Aduh. Terlucu. Kalau aku terlucu itu yang bareng marinir kali. Oke, ya itu seru itu. Seru aja gitu ngobrol sama teman-teman satu angkatan, ketemunya di Zoom. Karena ya lucunya nggak cuma sampai pada saat kita tag episode itu ya bareng mereka ya, episode tentang toleransi waktu itu ya, bicara resolusi juga. Tapi ternyata dibalik dari proses tag itu bicara 5 jamnya itu juga penuh dengan hal-hal yang lucu gitu ya. Dengan teman-teman dari marinir gitu. Karena memang mereka juga lucu-lucu, Bet. Pendeta Harley itu lucu banget. Pendeta Dani itu lucu banget. Saudara Samuel Saragi itu lucu banget. Ferry Hagni juga lucu banget. Udah ya? Udah. Mereka aja ya. Kamelki juga lucu. Oh iya, Kamelki juga lucu. Anak-anak blues juga lucu banget anak blues itu. Enggak guys. Internista. Aku terlucu apa ya? Yang terlucu. Apa ya?
Nah ini terlucu. Episode 100 buat Patricia lucu. Nggak tahu ini udah tayang, belum tayang kali ya. Iya. Yang bicara soal cari jodoh itu terlucu tuh. Ya teman-teman kalau ya, belum tunggu ya. Sabar ya. Sama lucu pas Miguel ini podcast tanpa podium gitu. Apa ya, nggak sadar bahwa kita menemukan tagline itu lalu ada nadanya. Iya. Satu ayat saja semua kayak ini orang ngikutin ritmenya, ngikutin nadanya, ngikutin nadanya. Dan kalau Miguel udah nirit awal-awal kan gitu, setiap kita IG live lalu Miguel ada dan dia ngomong itu tuh kayak nyampe ya gitu, ear catching ya rupanya ya. Dan dia tambahin kan, podcast tanpa podium junior. Tolong Bung Odi diizinkan dulu supaya kemudian kita ngobrol juga dengan Gaby nanti. Kayak keluarga lah, kita ngobrol keluarga. Tolong ya Bung Odi. Pesan sponsor itu kali. Karena kalau lucu itu masing-masing dengan ininya ya. Mungkin kita harus undang komedian ya supaya jadi terlucu. Sadis. Punya modal dulu ya Bu. Enggak perlu modal. Oke, lanjut. Terakhir kayaknya ini ya. Oke. Terpodcast tanpa podium. Karena bahagia. Enggak sih. Terpodcast tanpa podium. Ayo. Terpodcast tanpa podium. Harus ada ya? Iya. Berarti ini harus ada satu ya? Iya. Kan karena bilang jadi dia harus satu. Mati. Episode bukan ya? Episode apapun ya. Bagiku yang terpodcast tanpa podium itu yang waktu napak tilas. Ya nggak sih? Oke, napak. Ya nggak sih? Boleh, valid. Apa yang harus dirasakan itu valid? Iya, maksudnya di situ kan kita berempat ngobrol ya tentang bagaimana perjalanan podcast tanpa podium sedikit selama... lagi teman-teman nonton lah. Yang mana yang napak tilas ya? Nggak sopan kalian. Susah loh itu mikirnya loh teman-teman. Iya. Capek udah nggak usah. Iya. Ya itu ya, karena ya di situ kita berempat ngobrol juga hal-hal yang sifatnya teknis gitu ya, yang sering kali jadi kendala, yang lucu-lucunya di situ. Udah Desi sudah sampai seniat itu bikin apa Des yang WA bisnis itu apa? yang account bisnis account. Bisnis account sudah dengan terus udah gitu yang setiap yang WA tuh kita lagi disuruh isi data. Jadinya kita yang buat, kita juga yang isi gitu ya. Dan banyak hal yang ya itulah pemilihan musiknya gitu ya. Dan juga dia punya apa sih bagian yang depannya itu loh, apa sih Jo? Yang lagu depannya itu loh, yang lagu depan kita itu loh ya, teng bumper gitu. Iya, itu dia. Dan yang pastinya yang bersamaan dengan yang lahir dengan episode 100 ini ya itu udah duluan ya nanti satu aja. Iya. Dia duluan apa ini duluan? Kemungkinan besar. Nah, yang ada pokoknya tunggulah teman-teman ya. Yang terpodcast tanpa podium yang dia juga hadir bersamaan dengan episode 100. Ada yang tahu? Siapa yang bisa tebak dapat hadiah? Aku bingung. Des nangkep Des. Nangkep. Oke, sekian. Ya oke teman-teman tunggu aja ya. Kita nunggu bareng nggak teman-teman, itu gunanya berteman. Nggak boleh dibocorin ya. Nggak usah ya. Ini kasihan ini. Gak apa-apa. Tiup lilinnya. Bukan. Kipas lilinnya. Bukan. Mikir koran dong ya. Oke. Itulah terpodcast tanpa podium versinya. Tuh udah ada cluenya tuh. Astaga, saking spesialnya dan ribetnya ya. Akhirnya itu terpodcast tanpa podium banget. Semoga itu sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi yang napak tilas itu makin diperlengkapi dengan yang muncul bersama dengan episode 100 ini. Ya.
Yang cluenya Sudah yang cluenya itu tagline-nya kita lah, itu aja ya. Oke. Nah, itu terpodcast tanpa podiumnya. Aku Kalau aku nggak, ya kalau bicara yang terpodcast tanpa podium tuh yang kita ngobrol sama tim cinta menurutku. Oh, oke. Karena itu proses. Nggak tuh ya, aku senang kalau bicara terpodcast tanpa podium itu selalu bicara soal kayak gini. Nah, angka 100 ini apa adanya. Teman-teman mungkin tolong disorot bagian ini ya. Iya. Ini tuh angka ini ditulis oleh Desi sendiri. Wah, itu menarik sekali, tidak bisa dijumpai dimanapun. Silakan ya. Itu apa adanya ya. Apa adanya. Itu sama seperti ketika kita ngobrol dengan tim cinta yang sampai 2 kali take. Oh iya ya. Ya, Kita minta retake loh. Retake. Betul. Durasinya nggak jauh beda. Panjang. Jadi waktu itu kita retake 1 jam lebih, hampir mau 2 jam. Iya. Terus kita retake dia cuma kurang 15 menit. So. Jadi kalau bagiku, kalau orang tanya podcast tanpa podium, gambaran podcast tanpa podium ya apa adanya. Iya, betul. Ya mungkin teman-teman bisa lihat perubahan demi perubahan, bahkan ketika kita posting untuk tag ini lalu orang bilang keren dan lain sebagainya, ya kalian bertahu yang ini gitu. Kalau teman-teman yang ikut kita sejak awal tuh bisa ngerti banget bahwa kita ini ya seapa adanya ini. Betul. Sehingga kita bakal awkward ketika ketemu. Ya ampun, ini yang kenapa? Aku sampai gini, sorry aku nggak tahu cara nanggapinnya gimana ya. Betul. Minta maaf gitu, karena ya udah biasa aja. Dan senang banget ketika pada akhirnya kita ada sampai di saat ini. Tapi aku nggak mau ngelupain yang awal-awal, karena itu seru banget. Teman-teman awal-awal yang kemudian termasuk teman angkatan kita yang ketika bicara sewindu pelayanannya kita, lalu Roro bilang itu terlucu kali ya. Oh, kami sudah pelayanannya live streaming karena internet kami bagus, tiba-tiba dia freeze lempar. Bagus sekali internet, baik. Betul itu lucu banget tuh yang saat itu tuh. Ya, ada banyak itu sih. Bercanda yang memerdekakan juga lupanya lucu. Banyak lah. Ya teman-teman, kalau yang baru ngikutin kami di sini ya terima kasih. Iya. Pik mana aja loh. Tapi kalau bicara yang ya pastinya buat kami semua gitu. Karena setiap episode baru muncul itu selalu membuat kami tuh yang nggak usah teman-teman lah, kami aja udah seneng sendiri gitu ya. Kita udah paling seneng duluan ketika itu muncul. Apalagi kalau editor kita, admin kita udah membawa sensasi yang luar biasa, baik dari proses editannya mereka. Ya, coba lihat prosesnya ya. Iya, dan itu mungkin teman-teman kita mesti kasih ingat juga ya. Kita pernah ngomong kok. Kadang-kadang kita tuh nggak boleh ikut campur soal itu ya. Jadi ketika kita ngelihat juga, kita juga kaget, ada terpesona gitu ya. Ada faktor surprise-nya. Ya, faktor surprise-nya. Itu. Ya. Jadi kenapa mereka berdua ketawa ya? Aku senang lihat mereka loh. Iya, aku juga. Karena bagiku ketika bicara podcast tanpa podium itu apa adanya, aku senang banget untuk teman-teman yang mau menemani kita. Iya. Baik Jojo Desi dan ada tim-tim di balik layar yang memang berproses bersama, ngangkat-ngangkat properti untuk tunjang semua pelayanan kita itu. Ya selain Tuhan tentunya ya, tapi kalau bukan tanpa mereka, kita yang apa adanya ini nggak bakal jadi apa-apa. Iya. Contohnya ya ada Agnes, ada Agnes, ada Uni, ada Yuni, ada Naomi, ada juga Gaby. Dulu ya Gaby, ada Miguel, ada Oma, ada Bung. Iya itu pasti keluarga kita yang dukung. Ada orang tuanya Jojo Desi yang ngizinin mereka dulu untuk berproses. Iya. Dari sebelum sampai sudah menikah. Ada juga Evan, Joni yang awal harus mendengarkan gitu. Lalu dengan kemampuan mereka ya, keahlian mereka yang ahli banget itu, mereka memberi saran dan kritik, itu luar biasa. Dan semua teman-teman, maksudnya kalau teman-teman yang kalau itu juga tayang di hari ini, yang mau juga berproses memberi diri untuk yang spesial itu, makasih banyak karena sudah percaya kami, sudah sekedar kata bilang keren, mantap, oke, jempol.
nge-like doang itu udah berharga banget. Betul. Karena teman-teman mungkin pikir sudah ada yang cuman ketok 2 kali apa sih maknanya, tapi kami dia nge-like-in postingan ini, mungkin teman-teman salah pencet gitu ya, tapi bagi kita makasih ya. Iya, worth it banget tuh yang love itu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi apa ya, kita mau ya tadi udah ya, terima kasih semua kita ucapin buat teman-teman, tapi yang pastinya selain ucapan terima kasih biasanya ya selalu minta doanya ya Bu ya. Minta doanya teman-teman, semoga kami dengan waktu hidup pastinya ya yang Tuhan masih berikan terus dalam kebersamaan dengan tim podcast Tanpa Podium, doakan supaya kami juga terus menjaga konsistensi kami untuk bisa hadir menjadi teman bagi teman-teman semua, dan juga bisa membawa pandangan ataupun hal-hal yang sekiranya bisa menambah pengetahuan, bisa juga membuat teman-teman merasa bahwa teman-teman gak sendirian dalam situasi dan peristiwa apapun yang teman-teman hadapi. Mungkin itu. Lalu di episode 100 ini semoga kita bisa menerima baik buruknya kita lah ya, untuk kerja sama tim ke depan. Mudah-mudahan ini memang selamanya ya, selama YouTube masih ada gitu ya, Spotify masih ada, berlaku gitu ya, meskipun data tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Pendengarnya juga biasa-biasa aja, jumlahnya ya, kalau bicara angka, jam tayangnya juga belum seperti yang seharusnya gitu. Tapi untuk 100 episode plus konten-konten lainnya baik satu ayat saja, Senandika, Senandung PTP, Berteduh, itu tuh sudah sangat mewarnai hari-hari kita ya. Dan karena itu ya mudah-mudahan kita bisa terus ribut rukun sih, Usi, aku Usi, Jojo, Desi, dan mudah-mudahan ada teman-teman yang seperti Jojo punya harapan waktu itu di masa depan PTP. Mudah-mudahan ada teman-teman lain juga yang siap berproses seperti ini. Betul. Yang kalau mau dipikir-pikir gila, ngeluarin tenaga berhari-hari ninggalin pekerjaan rutin tuh buat apa? Iya, gitu. betul. Tapi karena kita cinta dan kita mau berproses bersama. 100 episode harusnya happy ya. Oke. Senang ya gitu ya. Senangnya tuh sampai kayak campur aduk ya. Iya, campur aduk sebenarnya dengan rasa haru gitu ya. Terus kalau mengingat perjuangannya juga ya mau sedih-sedih juga gitu. Tapi ya siapakah kita sebenarnya PT bisa sampai di episode 100 ini kalau bukan karena Tuhan kita yang baik, tim kami yang boleh berproses sampai sejauh ini, bahkan juga teman-teman yang selalu ada dan menjadi teman juga buat kami semua begitu ya. Oke deh, kalau begitu teman-teman, kita nggak akan tiup lilin karena corona ya. Enggak sih, karena kipas, jadi nanti mati-mati juga. Lalu ini lilinnya memang nggak 100 tapi mesesnya 100, teman-teman boleh hitung aja sendiri. Luar biasa, ini created by Desi. Dibantu oleh teman-teman yang lain. Kita saudara lah ya, Yumi, Nomi, kasihan. Mereka sudah berproses beberapa hari ini bersama dengan kita. Betul. Mbak Is juga. Mbak Is, kayaknya Mbak Is kapan-kapan ya. Mbak Is jangan cepet-cepet. Jangan diusin, nanti kita bingung. Biar keunikannya Mbak Is jadi milik kita aja. Betul. Siapa Mbak Is? Tunggu aja. Kapan nggak tahu. Nggak perlu tar. Oke deh. Congrats Bet ya. Sudah 100. Congrats tim PTP untuk 100 episodenya dan bahkan episode dan konten-konten yang lain. Tetap semangat pastinya, tetap sehat dan semangat yang lain-lainnya ya. Oke deh, kalau begitu. Ya ini 100 ya. Betul. Ini bicara sambil bingung sebenarnya, tapi ya sudah. Iya, bingung karena perasaan campur aduk. Nah, oleh karena itu teman-teman jangan lupa untuk selalu dengarkan episode terbaru podcast Tanpa Podium setiap Rabu malam di Spotify. Dan juga sudah bisa disaksikan di kanal YouTube podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Informasi selengkapnya
follow aja Instagramnya Podcast Tanpa Podium. Di Facebook juga ada fanpage-nya Podcast Tanpa Podium by Irma dan Patricia. Sudah lama sih. Situ aja nggak pernah tengok kan gitu ya. Udah 100 episode kami ya. Mari rayakan bersama. Semoga makin banyak teman-teman yang mau berproses bersama kita ke depannya. Oke, kalau begitu saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye. God bless you. Bahagia nggak butuh panggung, hanya di Podcast Tanpa Podium. Nanti ada kok, nanti ada. Oke, dah.